Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 26e. Semoga mereka mendapatkan tempat yang bahagia di alam baka. Lalu bagaimana ceritanya tentang Nimas Eulis? Sulastri, Paman. Pada saat itu Neneng Salmah bangkit berdiri, wajahnya berseri-seri dan ia berkata, "Harap maafkan saya harus pergi menemui Eulis dan mengajaknya pulang." Tanpa menanti jawaban, Neneng Salmah sudah berlari keluar. Ia begitu gembira mendengar keterangan Parmadi tadi. Jelas sekarang bahwa Parmadi adalah kakak seperguruan Eulis sendiri. Kalau saja orang yang sakti mandraguna itu benar-benar dapat menyembuhkan Eulis, betapa akan bahagianya mereka semua. Setelah Neneng Salmah pergi, Ki Subali melanjutkan ceritanya tentang anaknya. Menurut keterangan anak Mas Jatmika, dia bertemu dengan Sulastri yang sedang dikeroyok orang-orang jahat. Anak Mas Jatmika membantunya dan berhasil mengalahkan para pengeroyok. Ketika berkenalan, Sulastri sudah tidak ingat lagi akan nama dan masa lalunya. Agar tidak membingungkannya, anak Mas Jatmika lalu memberi nama Listiani dengan panggilan Eulis kepadanya. Akan tetapi kemudian, mereka berdua bertemu dengan anak Mas Aji yang memberitahu anak Mas Jatmika agar mengantarkan Sulastri pulang ke sini. Nah, demikianlah, anak Mas, sampai sekarang Sulastri berada di sini, akan tetapi belum juga ia dapat mengingat masa lalunya. Dan siapa Neneng Salmah itu, Paman? Tanya Muryani. Ia bersama ayahnya datang dari Sumedang dan sekarang tinggal bersama kami di sini. Ia akrab dengan Sulastri. Mereka seperti kakak beradik saja. Neneng Salmah itu dahulu menjadi waranggana yang amat terkenal di Sumedang. Suami istri itu mengangguk-angguk. Paman, sebagai kakak seperguruan Sulastri saya merasa prihatin sekali melihat keadaannya. Oleh karena itu, kalau Paman mengizinkan, saya akan mencoba untuk mengobati dan menyembuhkannya dari keadaan hilang ingatan masa lalunya. Ki Subali dan istrinya gembira sekali mendengar itu. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih. Anak Mas. Tentu saja kami setuju sekali. Sementara itu, Neneng Salmah berlari-lari ke tepi sungai di mana Eulis sedang mandi. Ia telah selesai mencuci pakaian, juga cucian Neneng Salmah telah ia lakukan. Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu di http://ceritaSilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Wah, cucianku sudah kau kerjakan, Eulis? Sudah, hayo mandilah, kata Eulis sambil menyiramkan air ke arah Neneng Salmah. Sambil tertawa Neneng Salmah lalu menanggalkan pakaian, hanya bertapih pinjung lalu turun ke dalam air. Sambil mandi ia lalu berkata gembira. Eulis, kakang Mas Parmadi itu benar-benar kakak seperguruanmu. Bagaimana engkau bisa begitu yakin? Mereka tadi bercakap-cakap dan aku mendengarkan. Ketahuilah Eulis, kakang Mas Parmadi, kakang Mas Lindu Aji, kakang Mas Jatmika yang kau ceritakan itu, dan engkau sendiri masih saudara-saudara seperguruan. Guru-guru kalian ada 3 bersaudara. Yang pertama adalah Resi Tejo Wening yang menjadi guru kakang Mas Parmadi, lalu Ki Tejo Langit yang menjadi gurumu dan juga menjadi kakek dari kakang Mas Jatmika, dan yang ketiga adalah Ki Tejo Budi yang menjadi guru kakang Mas Lindu Aji. Mari kita cepat mandi, Eulis, engkau harus cepat pulang menemui kakang Mas Parmadi dan istrinya. Akan tetapi aku tidak ingat sama sekali tentang guruku. Wajahnya pun sudah tidak kuingat lagi. Eulis, kakang Mas Parmadi sanggup untuk mengobatimu. Mari kita cepat pulang. Siapa tahu dia benar-benar dapat mengembalikan ingatanmu masa lalu itu. Alangkah akan senangnya. Jangan tergesa-gesa. Nanti dangkalmu, debu yang menempel di kulit, tidak bersih. Eulis menggoda. Memangnya dangkalku berapa tebalnya sih? Mereka tertawa-tawa sambil menyiramkan air. 2 orang gadis itu memang akrab dan rukun sekali, saling menyayang. Setelah mandi, mereka lalu berganti pakaian kering dan pulang.
Setibanya di serambi rumah, Ki Subali segera menyambut anaknya dengan berkata, Eulis, cepat memberi hormat kepada kakak seperguruanmu anak Mas Parmadi dan istrinya. Biarpun tidak ingat siapa gurunya, namun dari keterangan Lindu Aji, Jatmika, dan kini Parmadi yang sudah ia ketahui kesaktiannya yang jelas menguasai Aji Sonyahasta dan Margopati, Eulis percaya bahwa kenyataan kalau Parmadi adalah kakak seperguruannya agaknya tidak dapat dibantah lagi. Maka dengan senyum malu-malu mengingat akan sikapnya yang keras tadi, ia pun menghampiri Parmadi dan Muryani, menyembah dengan merangkap kedua tangan di depan dada, agak membungkuk dan berkata dengan suara lirih. Kakang Mas Parmadi, Mbak Kayu Muryani, maafkan sikapku tadi. Muryani segera menghampiri dan merangkulnya. Tidak perlu minta maaf. Kesalahpahaman tadi sudah wajar karena kita tidak saling mengenal. Melihat keramahan Muryani, Eulis merasakan ini dan ia menjadi gembira sekali. Adi Sulastri, maaf kalau aku memanggilmu Sulastri, di antara kita memang tidak perlu minta maaf. Engkau adalah adik seperguruanku sendiri, karena itu maukah engkau kalau aku berusaha mengobatimu agar engkau sembuh dan dapat mengingat kembali masa lalumu? Tanya Parmadi sambil tersenyum. Eulis atau Sulastri merasa heran mengapa hatinya tidak merasa tidak enak atau tidak senang dengan sebutan nama yang asing baginya itu. Padahal, dulu ia tidak suka kalau Jatmika menyebutnya Sulastri. Ada sesuatu dalam suara Parmadi yang menandung wibawa amat kuatnya. Ia tersenyum dan mengangguk. Tentu saja aku akan senang sekali kalau dapat mengingat kembali masa laluku, Kakang Parmadi. Ia tidak ragu-ragu menyebut pria itu Kakang saja, sebutan akrab seorang adik terhadap kakaknya. Setelah menikmati sarapan pagi yang dihidangkan oleh Eulis dan Neneng Salmah, Parmadi berkata kepada Eulis. Adik Sulastri, sudahkah engkau siap untuk membiarkan aku berusaha untuk mengobatimu? Eulis tersenyum. Tentu saja aku siap, Kakang. Aku sudah siap sejak tadi karena aku pun ingin sekali dapat segera mengingat semua masa laluku itu. Justru itulah pantangannya, adikku. Engkau sudah menguasai Aji Sonyahasta, tentu sudah tahu bagaimana harus mengosongkan dirimu, bukan? Jangan ada keinginan apapun, harapan apapun kecuali hanya menyerah sepenuhnya lahir batin kepada kekuasaan Gusti Allah karena hanya Gusti Allah yang akan mampu memperbaiki segala macam kerusakan. Engkau bersama aku, disaksikan oleh Diajeng Muryani dan Neneng Salmah yang juga pernah mempelajari cara mengosongkan diri dengan penyerahan mutlak, harus berada di dalam ruangan tertutup. Lalu Parmadi menoleh kepada Ki Subali. Paman, apakah dapat disediakan sebuah kamar di mana kami berempat dapat berdiam tanpa gangguan dari luar? Oh, ada. Anak Mas. Eulis, pergunakan kamarmu sendiri. Bukankah kamar kalian berdua cukup luas? Kata Ki Subali. Baik, Ayah. Mari, Kakang Parmadi, Mbak Kayu Muryani, dan Neneng. Kita ke kamar. Mereka berempat lalu memasuki kamar di mana biasanya Eulis dan Neneng Salmah tidur. Sebuah kamar yang cukup luas. Sebelum menutup daun pintu kamar, Parmadi memesan kepada Ki Subali agar jangan ada yang mengganggu mereka yang berada dalam kamar itu dan jangan heran dan kaget kalau Ki Subali dan istrinya mendengar suara alunan seruling dari dalam kamar. Setelah menutup daun pintu, Parmadi dan Muryani duduk bersila di atas sebuah amben, dipan, kayu yang biasa ditiduri Eulis. Parmadi minta kepada mereka untuk menenangkan diri, melepaskan semua ketegangan, membuat diri lahir batin menjadi kosong dan menanti apa yang akan terjadi tanpa penolakan. Adi Sulastri, apa saja yang kau terima, rasakan dan terima saja sebagai kekuasaan Gusti Allah dan apapun yang terjadi pada dirimu, serahkan sepenuhnya kepadanya. Baik, Kakang Mas Parmadi. Mereka berempat duduk dengan tenang dan santai. Setelah merasakan getaran memenuhi dirinya, dengan gerakan perlahan, matanya terpejam, Parmadi lalu mengambil seruling gading dari ikat pinggangnya, lalu meniup suling itu. Itulah yang oleh Resi Tejo Wening disebut sunyat maka, berjiwa bebas.
Terdengar suara suling yang lembut sekali, lembut mendayu-dayu penuh getaran yang aneh. Biarpun suara suling tidak melakukan tembang tertentu, namun bagi telinga Neneng Salmah terdengar demikian merdu dan indah dan tanpa dikehendakinya lagi, kedua lengannya bergerak-gerak lembut, menari-nari. Muryani yang sudah terbiasa dengan suara suling yang aneh ini, tanpa disengaja lagi merangkap kedua tangan ke depan dahi dalam sembah dan seluruh dirinya terasa dibawa melayang-layang oleh suara itu. Eulis atau Sulastri juga merasakan getaran hebat. Suara seruling itu seperti menyusup ke dalam dirinya, menjalari seluruh tubuhnya, terasa ada denyutan-denyutan aneh yang mula-mula terasa di kedua telinganya yang mula-mula menangkap suara itu, kemudian perlahan-lahan ke seluruh tubuh, berdenyut-denyut, terutama di kepalanya. Dirinya benar-benar kosong, tidak ada sama sekali ulah hati akal pikiran, yang ada hanya rasa menerima yang membuat dirinya seperti pintu terbuka yang dapat menerima dengan pekanya. Tiba-tiba ia merasa seperti ada ledakan-ledakan kecil di kepalanya dan perasaannya menangkap bayangan-bayangan aneh. Ia seolah melihat dirinya disambar anak panah yang menancap di pundak kirinya, terasa nyeri dan perih. Akan tetapi yang membuat ia merasa ngeri adalah ketika ia melihat dirinya terjungkal dan jatuh ke dalam tebing yang amat curam, lalu kepalanya terbentur sesuatu yang keras dan segalanya lalu menjadi gelap. Eulis atau Sulastri terkulai di atas pembaringan dan pingsan. Pada saat itu, beberapa detik sebelum gadis itu roboh pingsan, suara suling itu tiba-tiba terhenti karena daun pintu kamar itu terbuka keras oleh tenaga dari luar, berbareng dengan terdengarnya jerit Nyi Subali. Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 26F. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Karena itu, maka Parmadi terpaksa menghentikan tiupan sulingnya sebelum dapat menyembuhkan Sulastri dengan tuntas. Dia dan Muryani maklum bahwa terjadi sesuatu yang tidak baik. Karena mengira ada bahaya mengancam Ki Subali dan istrinya, apalagi daun pintu terbuka secara kasar dari luar, mereka berdua segera berkelebat cepat sekali keluar dari kamar itu. Mereka melihat Ki Subali dan istrinya berlari masuk ke dalam rumah dan Ki Subali berkata gugup. Di luar ada 3 orang. Parmadi dan Muryani tidak menunggu keterangan lebih lanjut dan mereka berdua cepat melompat keluar rumah. Sementara itu, Ki Subali dan Nyi Subali memasuki kamar anaknya. Mereka melihat Sulastri terkulai dan dirangkul oleh Neneng Salmah yang mengguncang-guncang pundak Sulastri dan mencoba menyadarkannya dengan memanggil-manggil namanya. Eulis! Eulis! Sadarlah, bangunlah! Nyi Subali merangkul puterinya dan menangis. Anakku! Eulis! Engkau kenapa, nak? Neneng Salmah bertanya kepada Ki Subali setelah menyerahkan Eulis dalam rangkulan Nyi Subali. Paman, apa yang telah terjadi? Di luar, ada 3 orang yang dengan kasar minta agar aku menyerahkan engkau kepada mereka, Neneng. Kata Ki Subali. Mereka tadi yang menyebabkan pintu-pintu dalam rumah ini terbuka semua, mungkin dengan ilmu sihir mereka. Mendengar ini, Neneng Salmah terkejut. Dan di mana Kakang Mas Parmadi dan Bakayu Muryani? Mereka berdua keluar untuk menghadapi 3 orang itu. Mendengar ini Neneng Salmah cepat berlari keluar untuk melihat siapa 3 orang yang minta agar Ki Subali menyerahkan dirinya kepada mereka. Sementara itu, Parmadi dan Muryani sudah tiba di luar rumah. Mereka melihat ada 3 orang berdiri di pekarangan, di depan serambi rumah. Mereka cepat keluar dari serambi dan menghampiri 3 orang itu. Mereka itu adalah seorang pemuda berusia kurang lebih 30 tahun, berpakaian seperti seorang bangsawan, pesolek dan mewah, tubuhnya tinggi kurus dan wajahnya tampan, namun sikapnya congkak sekali. Dia berdiri bertolak pinggang dengan kedua kaki terpentang. Di samping kanannya berdiri 2 orang kakek. Yang seorang berusia sekitar 67 tahun, kepalanya kecil botak, sedikit rambut di sisi keriting dan berwarna 2. Mukanya licin tanpa kumis atau jenggot, hidungnya pesek mulutnya kecil. Kedua lengannya mengenakan gelang akar bahar hitam dan tangan kanan memegang sebatang tongkat ular kobra. Adapun kakek yang kedua berusia kurang lebih 60 tahun,
tubuh yang juga tinggi kurus itu agak bungkuk dan punggungnya berpunuk, mukanya seperti muka kuda, matanya sipit. Pakaiannya serba hitam dan berkalung sarung. Lengannya juga mengenakan akar bahar dan jari-jari tangannya penuh cincin-cincin bermata akik yang besar-besar. Kakek ini pun memegang sebatang tongkat dari seekor ular kering. Dua orang kakek aneh ini memiliki sinar mata yang tajam dan berpengaruh sekali. Melihat dua orang kakek ini, Parmadi dan Muryani terkejut dan segera mengenal mereka. Kakek pertama yang berkepala botak itu adalah Kiai Sidi Kawasa, datuk dari Banten. Adapun kakek kedua yang bermuka kuda itu adalah Aki Somad, pertapa dari Nusa Kambangan. Kedua orang ini dikenal suami istri itu sebagai tokoh-tokoh yang beberapa tahun lalu membantu Madura dan Surabaya. Setelah Madura, Surabaya dan Giri ditundukkan Mataram, mereka berhasil lolos. Parmadi tahu benar bahwa dua orang datuk ini adalah orang-orang yang membenci Mataram. Akan tetapi suami istri itu tidak mengenal orang muda berpakaian bangsawan itu. Kiranya Kiai Sidi Kawasa dan Aki Somad yang datang. Apakah yang Andika berdua kehendaki datang berkunjung ke rumah orang tanpa sopan santun? Parmadi menegur, walaupun suaranya lembut. Dua orang datuk itu juga merasa terkejut bukan main ketika mereka mengenal Parmadi dan Muryani, dua orang yang beberapa tahun yang lalu membantu Mataram dalam perang melawan Madura, Surabaya dan Giri. Mereka juga maklum bahwa Parmadi merupakan seorang yang sakti mandraguna dan Muryani, walaupun tidak setinggi suaminya kepandaiannya, namun merupakan lawan yang cukup berbahaya. Akan tetapi karena mereka datang berdua, bahkan masih ditemani pemuda itu yang bukan lain adalah Pangeran Banten, Raden Jaka Bintara yang juga murid Kiai Sidi Kawasa, maka berbesar hati dan tidak menjadi gentar. "Oh," kata Kiai Sidi Kawasa dan berkata dengan suaranya yang lembut. "Adi Somad, tentu Andika masih mengenal orang-orang Mataram ini, bukan?" "Hehe, tentu saja, Kakang Sidi Kawasa. Mereka adalah musuh kita. Kalau tidak salah ingat, namanya Parmadi dan yang perempuan ini." Siapa lagi namanya?" "Muryani, namanya Muryani," kata Kiai Sidi Kawasa. Kemudian dia berkata kepada suami istri itu, "Kalian di sini? Kebetulan sekali, ada kesempatan bagi kami untuk membalas dendam. Akan tetapi karena sekarang tidak ada perang lagi, dan kami tidak mempunyai permusuhan pribadi denganmu, kami dapat memaafkan dan melepaskan kalian kalau kalian cepat menyuruh Neneng Salmah keluar dan menemui kami." "Tidak semudah itu, Kiai Sidi Kawasa. Apa urusannya maka Andika menghendaki agar Neneng Salmah keluar menemuimu?" Tiba-tiba Jaka Bintara membentaknya. "Tidak perlu Andika mencampuri urusan pribadi kami." Jaka Bintara ini memang berwatak sombong. Mungkin karena dia merasa sebagai seorang pangeran yang biasanya ditaati semua orang. Selain itu, dia sama sekali tidak mengenal nama Parmadi dan Muryani sehingga tentu saja memandang rendah seperti yang biasa dia lakukan. Apalagi saat itu dia ditemani dua orang datuk sakti mandraguna, maka ketinggian hatinya meningkat. Tiba-tiba Neneng Salmah muncul dari pintu dan melihat Pangeran Jaka Bintara, ia keluar dari serambi dan langsung menudingkan telunjuknya kepada pangeran dari Banten itu. "Kakang Mas Parmadi dan Bakayu Muryani, inilah Pangeran Jaka Bintara dari Banten yang jahat dan dulu pernah menculikku di Sumedang." Kiranya ketika dulu Neneng Salmah berhasil lolos dari Sumedang bersama ayahnya dan dikawal Lindu Aji, Jaka Bintara tidak terima dan bersama Kiai Sidi Kawasa lalu melakukan penyelidikan. Akhirnya mereka dapat mendengar bahwa gadis itu telah melarikan diri dengan kereta dikawal oleh Lindu Aji. Mereka mencari kusir kereta dan memaksa dia mengaku kemana gadis ledek yang membuat pangeran dari Sumedang itu tergila-gila pergi. Si kusir takut akan ancaman dan mengaku bahwa Neneng Salmah bersama ayahnya kini tinggal di rumah Ki Subali di Dermayu. Jaka Bintara yang sudah tergila-gila dan merasa penasaran kalau belum mendapatkan diri Neneng Salmah, membujuk gurunya untuk menyusul ke Dermayu. Namun Kiai Sidi Kawasa agak gentar menghadapi Lindu Aji yang diperkirakan melindungi gadis itu, maka dia lalu mencari Aki Somad untuk diajak menemani mereka. Demikianlah,
3 orang itu akhirnya tiba di rumah Ki Subali, sama sekali tidak mengira bahwa mereka akan bertemu dengan Parmadi dan Muryani, musuh lama mereka. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.